Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Anita sekaligus dosen pengampu mata kuliah Manajemen Program Siaran Radio. Mohon izin sebelumnya Ibu, saya izin untuk mempresentasikan hasil analisis program siaran radio atau audio untuk tugas akhir daripada ulangan akhir semester tahun 2025 mata kuliah manajemen program siaran radio. Saya Nanang Fatur Rahman dengan NIM 12240201113. Bismillah. Di program siaran yang saya analisis, sini ada 2 program. Sebagaimana yang sudah disampaikan di tugas awal, di sini kami atau saya diminta untuk menganalisis 2 program, program mana yang menarik dan juga berhasil, dan juga program mana yang kurang menarik dan dirasa tidak berhasil. Ya, sini untuk program menarik yang saya kira berhasil itu ada Psikologi Podcast, dan untuk yang keduanya program kurang menariknya yaitu yang tidak berhasilnya, bisa dikatakan tidak berhasil, yaitu Caltwin. Next. Untuk program yang menarik atau saya kira juga berhasil, ini ada Psikologi Podcast. Jenis programnya ini termasuk kategori edukasi psikologi audio series. Kemudian deskripsinya, Psikologi Podcast ini merupakan sebuah podcast yang mengedukasi yang berbentuk audio series yang dibawakan oleh komunitas psikologi digital, yang dimana program ini hadir untuk saluran edukatif, untuk mengedukasi untuk mengedukasi dan membahas terkait apa topik-topik mengenai psikologi sesuai dengan nama podcastnya. Psikologi yang aplikatif, yang praktis seperti pengembangan diri dan kesehatan mental, serta dengan informatif dan juga relevan bagi para pendengarnya. Dan Psikologi Podcast ini itu tersedia di berbagai platform audio, salah satunya di Spotify. Next. Tujuan siaran daripada Psikologi Podcast ini itu adalah untuk mengedukasi tentang bagaimana pentingnya untuk menjaga kesehatan mental, kemudian memberikan wawasan yang luas mengenai psikologi yang aplikatif itu seperti apa, kemudian untuk memberikan solusi yang praktis bagaimana nih pendengar itu ingin memahami dinamika emosi itu seperti apa sih, kemudian perilaku, cara mengolah ataupun memanage emosi kita, mengatur emosi kita, perilaku kita kayak gimana gitu, dan kehidupan sehari-hari itu dari sudut pandang psikologi itu seperti apa. Itu tujuan dari siarannya. Next. Target daripada pendengar Psikologi Podcast ini itu adalah remaja akhir hingga dewasa muda, khususnya Gen Y dan Gen Z yang tertarik pada isu kesehatan mental, pengembangan diri, dan pemahaman psikologi dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin kisaran umur 17 ya, 15 atau 15 sampai dewasa mudanya 30 sampai 30, sekitar seperti itu target pendengarnya. Cuman memang ini dikonsumsi luas gitu kan ya, karena tersedia di platform yang bisa dilihat oleh banyak orang. Tapi itu target pendengarnya. Kemudian waktu dan durasi siaran, di sini ada waktu rutinnya, itu waktu rutin bulanan itu karena sudah lama hadir gitu ya. Ini ada jumlahnya, ada beberapa episode yang cukup banyak dan didistribusikan secara berkala. Kemudian durasinya pun juga bervariasi tiap episodenya, dan juga berbeda judul, dan biasanya dalam puluhan menit ya, namun paling sedikit itu 3 menit dan paling banyaknya sekitar 40-an menit. Next. Kemudian penyiar atau hostnya, di sini penyiar hostnya itu berasal dari komunitas psikologi digital itu sendiri ya. Untuk nama spesifiknya itu tergantung di setiap episodenya. Kemudian dari segi pemilihan tema, narasi, dan materinya,
itu juga bermacam-macam setiap episodenya, berbeda-beda pula gitu. Namun tentu tidak keluar dari konteks inti dari tujuan dari psikologi ini, sesuai dengan tujuan dari psikologinya. Dan dirancang berdasar isu psikologi aktual, contohnya trauma, mengendalikan emosi seperti apa, dan lainnya yang praktis dan aplikatif bagi kehidupan pendengar, dan tentunya juga relate. Next, sponsornya secara eksplisit ya tidak disebutkan gitu. Kemudian alasan program ini berhasil kenapa gitu ya. Yang pertama dari segi bintang ratingnya itu 4,9, kemudian diputarnya pun juga 50 lebih diputar oleh banyakkan orang ya. Kemudian ada lebih dari 30 episode, dan berhasil karena juga tema yang dihasilkan relevan, menarik, informatif, edukatif, dan tentunya memberikan manfaat bagi para pendengarnya dalam memahami dan juga mengendalikan emosi serta perilaku yang praktis dan aplikatif. Dan untuk sarannya agar program ini berhasil dan juga berkelanjutan adalah lebih komunikatif lagi, durasinya agar dipersingkat lagi. Mengapa? Karena ya mungkin terkesan relate gitu ya, tapi kalau misalnya kelamaan banget untuk dari segi podcast sepertinya kurang direkomendasikan gitu, lebih ya untuk para pendengar remaja gitu. Tapi kalau misalnya ada pendengar tapi ini tidak bisa disamaratakan ya kepada semua para pendengar gitu. Mungkin ada saja yang ingin mendengar lebih lama, tapi ada juga yang memang ingin yang simpel-simpel aja gitu, tapi memang bahasannya tuh berbobot gitu ya, dan agak dipermudah lagi. Itu untuk dari segi psikologi podcast komunitas digital. Itu yang menurut saya programnya berhasil dan juga menarik serta relevan. Kemudian program yang menurut saya tidak berhasil dan kurang relevan dan juga tidak relevan lah, bisa dibilang tidak relevan, itu adalah Kelvin Podcast. Ini jenis program termasuk kategori musik entertainment, hiburan, semacam hiburan seperti itu, lagu-lagu gitu ya. Dan deskripsi programnya adalah Kelvin Podcast ini sesuai namanya podcast yang tersedia di platform Spotify ya, dan dikaitkan dengan identitas girl group berbasis Sakura School Simulator atau S3 ya, atau SS. Ini sesuai dengan deskripsi yang ada di Kelvin Podcast di Spotify-nya, seperti itu tulisannya, yang berasal dari Indonesia serta bernaung di bawah nama Elf Entertainment. Next, kemudian dari tujuan siarannya hanya dapat sebatas hiburan musik ya, bahkan singkat atau sebagai media unggah karya audio tanpa adanya orientasi atau tujuan yang lebih mendalam, yaitu untuk mengedukasi, menginformatif, maupun interaktif yang jelas bagi para pendengarnya. Targetnya ini sepertinya menyasar pada penggemar konten hiburan ringan ya, musik singkat, atau juga komunitas penggemar Sakura School Simulator. Next, dari segi waktu dan durasi siarannya, ini memang tidak memiliki jadwal unggahan yang teratur gitu ya. Dan minusnya ini karena dianggap tidak berhasil itu karena saat ini hanya tersedia 1 episode saja, dan durasinya pun sangat singkat, sekitar 1-2 menit, yang dimana ini merupakan di bawah rata-rata durasi podcast pada umumnya. Kemudian host atau penyiarnya juga tidak dicantumkan host atau penyiar secara jelas, dan juga tidak dapat perkenalan diri, narasumbernya juga seperti apa tidak jelas, identitas pengisinya juga tidak jelas gitu ya. Itu untuk host atau penyiarannya. Next, pemilihan tema, narasi, dan materinya itu terbatas pada sajian musik saja ya. Tidak ada alur cerita, penjelasan tema lagu ini tentang apa, konsep yang memperkuat makna audio itu seperti apa gitu. Kemudian materi yang disajikan secara langsung tanpa konteks, sehingga pengalaman pendengar pun ya kayak pasif saja itu mendengarnya gitu ya, kurang mendalam. Sponsornya pun juga tidak jelas ya, tidak dijelaskan, bahkan ya karena 1 episode saja ya bisa jadi tidak berjalan, tidak mendapatkan sponsor. Next, alasannya program ini tidak berhasil sebagaimana sudah dipaparkan di awal ya, karena sebenarnya kalau bilang di podcast sejujurnya memang tidak memenuhi unsur utama program siaran radio yang efektif gitu ya. Tujuannya jelas, konsisten kontennya tiap bulan mungkin atau tiap minggu tidak ada gitu ya. Kemudian segmentasi audiensnya juga mungkin ya menyasar hanya remaja saja gitu ya, karena ya hanya 1 episode, dan kalaupun didengar pun juga ya hanya nyanyian yang tidak jelas gitu.
dan konten yang hanya berupa musik singkat tanpa narasi membuat pendengar sulit memahami identitas dan nilai program, sehingga bisa dianggap tidak berhasil dan tidak konsisten. Saran untuk kedepannya adalah si pembuat ini tuh lebih serius lagi dan konsisten dalam hal penyajiannya agar bisa dikatakan podcast yang efektif, guys. Selain itu juga entah benar atau tidak, pas saya cek juga tidak menemukan bahwa Kaltuin Podcast ini di bawah naungan SS tadi gitu yang sudah dijelaskan gitu ya. Next, thank you very much. Syukron jazakillah khair kepada Bu Anita yang sudah memperkenankan saya untuk mempresentasikan hasil analisis saya. Mohon maaf sebelumnya, di 2 pekan sebelumnya saya tidak dapat hadir karena kendala sakit juga gitu ya, dan juga sedang tidak di Bandung gitu. Mohon untuk dimaafkan Ibu. Sehat selalu, terima kasih banyak sudah mengajar kami selama 1 semester ini. Sukses selalu dan semoga urusannya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Nanang Fatur Rahman, mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.